Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Ijazah Arsul dipermasalahkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK. Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazahnya di hadapan wartawan. Arsul Sani menjelaskan program doktoral ditempuh selama 11 tahun karena kesibukannya menjadi pengurus P3 dan anggota DPR kala itu. Arsul bilang ia memulai pada tahun 2011 untuk program doktoralnya di Glasgow Caledonia University, Inggris. Nah, karena kesibukannya, ia kemudian memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di tahun 2020. Skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu. Dan melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam pemeriksaan. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Jumat kemarin, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi AMPK melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kasus kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dari inisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu komisi pemberantasan korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023. Pertanyaannya, apakah Bareskrim perlu memproses laporan soal ijazah Hakim MK Arsul Sani? Bagaimana juga menyelesaikan persoalan ijazah ini? Serta apa dampaknya untuk Mahkamah Konstitusi? Kita bahas bersama mantan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Selamat malam, Pak Trimet. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah. Selamat malam, Pak Herdi. Selamat malam, Mbak Audrey. Iya, saya mau ke Bang Trimet dulu. Pak Trimet, jadi pada saat dulu kan Anda dan kawan-kawan termasuk yang melakukan uji fit and proper test ya kepada Pak Arsul Sani kala itu yang menjadi calon Hakim MK ya, betul ya Pak? Betul, Mbak. Jadi Komisi 3 periode yang lalu melakukan fit and proper 23 September tahun 2023. Nah, pada saat itu memang 6 bulan sebelumnya rame ada wacana di Komisi 3. Ada 2 orang sesungguhnya yang berminat jadi Hakim Konstitusi melalui pintu DPR. Satu Pak Arsul Sani, kedua Pak Beni Kabur Harman. Tapi menjelang waktu-waktu terakhir yang menguat Arsul Sani dan Pak Arsul Sani mendaftar, kemudian kami lakukan fit and proper dan seluruh praksi, 9 praksi di Komisi 3 pada saat itu sepakat untuk memilih Pak Arsul Sani secara aklamasi menjadi Hakim Konstitusi. Itu Oke. yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persyaratan segala macam,
itu tidak bagian yang kami periksa. Karena apapun kami sudah lama tahu dan kami tahu juga Pak Arsul Sani ini sebagai pimpinan partai di P3 dan juga track recordnya cukup baik. Kami lebih pada bagaimana Pak Arsul Sani ini bisa bekerja dengan baik di MK. Pak Trima, jadi pada saat kami mau pintu yang dari DPR juga kinerjanya baik, Mbak. Oke, jadi pada saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK kala itu dicek juga nggak sih misalnya tadi soal legalitas dokumen termasuk juga misalnya ijazah S1, S2 sampai gelar doktoral? Itu pertama di sekretariat. Pada saat mendaftarkan itu tentu Pak Arsul Sani sudah melengkapi termasuk soal pembayaran pajak, LHKPN, beliau sudah melengkapi itu dan memang pada saat awalnya, pada saat pendahuluannya sebelum pembuatan makalah itu dilakukan pengecekan di lintas praksi, Mbak. Tidak semua anggota Komisi 3 terlibat, pimpinan Komisi 3 dan Kapoksi kalau di DPR yang melihat perwakilan dari praksi-praksi yang melihat kelengkapan persyaratannya dan tidak ada yang berkomentar soal persyaratan, lebih pada apa visi misi yang dikembangkan oleh Pak Arsul Sani di MK nantinya. Jadi pada saat itu adalah sebatas hanya memberikan ya salinan dokumen saja yang diperlukan. Iya, bukan. Pertama dia buat di sekretariat, kemudian tentu di salinan bahwa sesuai dengan riwayat pendidikan beliau tahun sekian di sini SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai dengan S3. Kan tempo hari belum rame isu soal ijazah-ijazah seperti ini, Pak. Jadi baru-baru ini rame ya. Saya kaget juga pada saat membaca berita hari Jumat yang lalu, sehingga hari Sabtu saya WA Pak Arsul Sani bagaimana ceritanya. Dia bilang hari Senin dia akan melakukan konferensi pers, bari MK bekerja untuk menyelidikinya. Oke, saya ke Pak Herdi dulu kalau gitu. Pak Herdi, sebenarnya dari kasus dugaan untuk laporan ya, dugaan ijazah palsu dan juga penggunaannya kepada Hakim MK, pertanyaannya mempengaruhi nggak sih kredibilitas dari Hakim MK ini? Atau Mahkamah Konstitusinya sendiri? Iya, dengan persoalan yang kemudian mencuat ke publik, saya kira ini berpengaruh besar terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi ya. Sesuatu yang sebenarnya pasca 2023 akhir kemarin merangkak-rangkak kembali dipulihkan, tetapi ternyata kemudian mendapatkan hal yang baru. Tapi sebelum lebih jauh saya komentari, saya mungkin sedikit mau stressing yang disampaikan oleh Pak Tri gitu ya. Inilah problemnya kalau kemudian kamar politik yang mengusulkan Hakim MK itu juga diisi oleh politisi. Kita nggak punya masa cooling off period gitu ya. Makanya ke depan sebenarnya penting untuk diatur masa cooling off period itu. Seorang politisi yang hendak maju menjadi Hakim MK yang harusnya ada masa cooling down atau cooling off period itu. Misalnya 5 tahun dan lain sebagainya. Karena kalau dia memilih sesama politisi, bahkan sesama anggota DPR, ada semacam prinsip kehati-hatian yang dilupakan gitu. Ya udah ini karena kawan sendiri atas dasar kenal, kemudian track recordnya sudah lama di DPR begitu. Yes, ini satu frekuensi representasi dari kepentingan politik DPR dan lain sebagainya, sehingga hal-hal semacam ini tanda petik terlupakan begitu ya. Kalau Pak Tri bilang bahwa urusan administrasi adalah urusan kesekretariatan, saya kira tidak juga. Kalau kemudian kita pahami bahwa proses seleksi Hakim MK itu yang masuk dari kamar DPR, saya kira persoalan syarat-syarat yang kemudian diatur di dalam undang-undang MK itu juga harusnya diverifikasi oleh teman-teman di Komisi ketiga itu. Jadi bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga hal-hal yang dipersyaratkan di dalam undang-undang MK. Itu satu. Yang kedua, saya kira begini, Mbak Audrey, kalau kemudian perkara ini mencuat ke publik, berdampak terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi, saya kira kita mesti mencari jalan keluar bagaimana agar ya termasuk Pak Arsul sendiri kan akhirnya tersandra dengan perkara ini, harus ada kemudian upaya untuk memverifikasi apakah memang dugaan ijazah palsu itu benar atau tidak. Pertanyaannya kemudian siapa yang harus memverifikasi, siapa yang punya otoritas. Saya ambil contoh kasus begini, saya kira MK sudah harus jalan ya, karena kita paham betul di dalam ketentuan, terutama di dalam peraturan MK sendiri yang 1/2023 kan tidak harus berdasarkan laporan, tetapi juga bisa berdasarkan temuan. Yang kedua, kalau kemudian sudah ada yang melapor ke kepolisian, karena ini disebut sebagai pengguna ijazah palsu, saya kira ya kan pintu masuk teman-teman di kepolisian juga bisa melakukan proses cross-check terhadap
universitas tempat di mana kemudian Pak Asrul mendapatkan jasa itu. Karena kalaupun Pak Asrul berbusa-busa mulut menerangkan bahwa ini loh jasa saya, ini loh foto wisuda saya, kan yang dibutuhkan bukan soal ijazah dan wisudanya, tetapi bagaimana ijazah itu diperoleh kan? Apakah dengan cara-cara yang patut atau tidak? Berarti artinya kalau tadi siang Pak Arsul ini klarifikasi di gedung MK memanggil wartawan menyampaikan ini ijazahnya, salinan ijazahnya, ini foto-foto pada saat wisuda, ini belum tentu memastikan bahwa ijazah yang digunakan asli atau tidak gitu. Yes, itu tidak cukup. Apa yang diperlihatkan oleh Pak Asrul, foto ijazah, foto wisuda itu tidak cukup. Kan bukan persoalan foto ijazah dan wisudanya, tetapi bagaimana ijazah itu diperoleh kan, bagaimana wisuda itu diperoleh gitu. Nah, salah satu cara untuk mengetahui itu ya bagaimana proses pemeriksaan terhadap dari mana kemudian ijazah itu diperoleh Pak Asrul gitu. Kalau kemudian laporan ini sudah masuk dengan Polandia, kalau kemarin seingat saya di bulan September itu kan ada proses mutual legal assistance antara Indonesia dengan Polandia kan. Jadi ada semacam perjanjian timbal balik untuk bantuan berkaitan dengan tindak pidana. Jadi bisa saja mutual legal assistance itu digunakan sebagai dasar Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Polandia untuk memeriksa apakah memang tempat universitas di mana tempat di mana Pak Asrul mendapatkan ijazah itu, dan bahkan kan kalau disebut-sebut kira-kira begitu. Kita kembali lagi soal pada saat fit and proper test, Pak Trimat. Kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah tugas sekretariat untuk memeriksa, mengecek begitu ya keaslian atau dokumen-dokumen salinan ijazah yang dimiliki seorang calon hakim MK. Berarti artinya ini ada catatan juga yang seharusnya diperbaiki, jangan hanya tadi ketika dikatakan kemudian dekat sesama anggota DPR, jadi kemudian mengabaikan hal-hal yang seharusnya memang harus diperiksa dan dicek lagi. Kedua, perwakilan praksi lengkap baru kita jadwalkan fit and proper, itu yang kita lakukan. Yang kedua, menurut saya bisa paralel. MK kan tadi statementnya Pak Ketua sudah jelas akan melakukan proses, bahkan ini bukan sekedar soal pelanggaran hukum. Nah, silakan MK bekerja, kemudian Polri bekerja, jadi supaya semuanya jelas. Dan saya senang Pak Sursani juga hari ini berinisiatif langsung melakukan kompresi P. Katakan oleh Pak Ardiansyah itu belum cukup. Iya, memang belum cukup. Ini terlalu dini kalau kita menganggap urusan ijazah Pak Sursani ini sudah selesai. Biarkan ini berlanjut dan mudah-mudahan bisa secepatnya sehingga tidak melakukan proses delegitimasi terhadap MK itu sendiri. Kita berharap MK juga cepat bekerja. Apakah dalam proses ini Pak Sursani boleh menangani perkara atau tidak? Itu juga harus diperjelas sebelum urusannya clear benar oleh MK. Seperti itu, Mbak. Oke, dengan adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan Pak Arsul Sani ini, pertanyaan berikutnya, apakah juga menjadi tanggung jawab dari anggota DPR yang kala itu melakukan fit and proper test kepada Pak Arsul Sani? Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Herdi, saya sebelum ke Pak Trimat, saya mau ke Pak Herdi dulu. Jadi menurut Anda sebaiknya meskipun ini baru tudingan ya, penggunaan ijazah palsu, apakah Pak Arsul Sani harus dinonaktifkan sementara waktu, artinya tidak menangani perkara-perkara? Ya, sebenarnya mekanisme itu disiapkan ya. Jadi kalau kemudian kita baca baik-baik di dalam Undang-Undang MK yang 7/2020, ada 3 skema pemberhentian di situ ya. Pemberhentian dikarenakan memang secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat, ada istilah pemberhentian sementara. Apa maksud pemberhentian sementara di dalam Undang-Undang MK itu? Agar yang bersangkutan, misalnya salah satu hakim dianggap melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku, dianggap melakukan perbuatan tercela misalnya, ada 8 ya syarat-syarat di situ untuk diberhentikan secara tidak hormat, maka bisa saja diberhentikan sementara waktu. Secara teknis dihitung sejak diberhentikan 60 hari ya, dan bisa ditambah 30 hari sebagai perpanjangan. Pertanyaannya, apakah kemudian Pak Asrul sebaiknya diberhentikan sementara waktu? Saya kira untuk menjamin objektivitas proses pemeriksaan terhadap atau penyelidikan yang dilakukan oleh MK, saya kira itu menjadi opsi yang bisa saja dilakukan oleh MK. Supaya marwah MK-nya juga tidak terganggu gitu ya? Yes, kita masih ingat betul dulu ketika problem putusan 90 ya yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Saya kira waktu itu kan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan, agar kemudian dianggap bahwa MK bekerja secara independen, termasuk marwah MK secara kelembagaan. Saya kira
itu menjadi opsi yang bisa saja dilakukan. Jadi pemberhentian sementara waktu sembari pertama Pak Asrul juga diberikan waktu untuk fokus di dalam menyelesaikan perkara ini. Yang kedua, itu juga bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa proses pemeriksaan ini memang berjalan secara independen. Oke, kalau gitu, apakah kemudian dengan kasus atau tudingan penggunaan ijazah palsu seorang hakim MK ini, Pak Trimet, apakah ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada anggota DPR yang kala itu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap seorang Arsul Sani, Pak Arsul Sani? Ya, saya kira iya. Makanya saya sampaikan tadi, bentuk dari pertanggungjawaban DPR dengan mengundang Pak Arsul Sani, Pak Arsul Sani dipanggil ke DPR untuk bisa juga menyampaikan, mempertanggungjawabkan apa yang dilaporkan. Ini saya kira bukan tudingan, kalau sudah berani seseorang, ada bukti permulaan yang sangat cukup ya, sehingga berani melaporkan pejabat negara sekelas hakim konstitusi itu dilakukan. Kedua, MK saya kira segera memprosesnya dan segera memeriksa, kemudian menyampaikan pendapatnya. Apakah Pak Arsul Sani berhenti sementara, tidak boleh menangani perkara-perkara sebagaimana disebutkan Pak Erdiansyah tadi, atau apa keputusan dari MK supaya isu ini tidak bergulir. Tapi kan yang ketiga, isu ini kan bagus, Mbak. Isu ini udah langsung keluar, Pak Arsul Sani menyampaikan dan bahwa dia kuliah, kapan dia kuliahnya. Meskipun 11 tahun ya? Kapan. Memang saya agak surprise. Pak Arsul Sani tadi saya sekilas mendengar beliau selesai 11. Ya, Pak Trimet. Oke, sambungannya nampaknya terputus, Pak Trimet. Oke, saya kembali ke Pak Herdiansyah dulu kalau gitu sambil menunggu jaringan yang bagus dari Pak Trimet Panjaitan. Pak Herdiansyah. Sebagai pimpinan. Oke, kita sambung kembali ke Pak Trimedia Panjaitan, tapi sambil menunggu saya mau bertanya hal yang sama. Ya, udah Mbak. Oke, gimana tuh tadi Pak Trimet? Jadi yang sorotan 11 tahun kuliah doktoral itu juga yang disoroti gitu? Iya, bagi saya pribadi sekaligus juga yang cukup mengenal Pak Arsul Sani itu harus lebih detail lagi diceritakan. Nggak semata-mata soal kesibukan di DPR, kesibukan di partai. Memang di DPR sendiri Pak Arsul Sani ini sepanjang pengetahuan saya selama kami mungkin 10 tahun di DPR, orang yang cukup tekun, serius, dan juga tingkat kehadirannya di gedung DPR maupun kunker-kunker itu luar biasa. Dan Pak Arsul Sani seringkali menjadi tim hukum DPR dalam memberikan pandangan dan pendapat di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu lebih didetailkan lagi, dan itu bisa detail. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan, karena minggu ini Komisi 3 kelihatan sedang memulai proses fit and proper terhadap KY, dan itu juga bisa menjadi bahan masukan terhadap Komisi 3 kejadian Pak Arsul Sani ini, sehingga jangan ada juga anggota KY yang dipilih itu bermasalah ijazahnya setahun 2 tahun kemudian. Oke, tadi juga sebenarnya di dalam di Komisi 3 juga sudah disinggung oleh Pak Habibur Rahman sendiri soal itu penggunaan ijazah calon anggota atau hakim KY, Pak Trimet. Oh, sudah tadi Mbak. Iya, ada singgung seperti itu. Dengan Pak Habibur Rahman ya. Oke, kembali lagi ke Pak Herdiansyah. Pak Herdiansyah, sebenarnya catatan kritikannya seperti apa sih kalau tadi kan dari Pak Trimet atau mungkin kawan-kawan di anggota DPR sudah mengenal lama seorang Arsul Sani, kemudian juga rajin mengenalnya, lalu kemudian apa catatannya supaya tidak mengabaikan hal-hal yang memang atau prosedur-prosedur yang harus memang dilalui selayaknya calon-calon hakim MK? Iya, berkenal cukup lama, pembawaan yang saya tahu juga Pak Arsul tenang di dalam menyampaikan pendapat ya, karena bukan menjadi jaminan begitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, pertama saya kira kritikan yang penting adalah bahwa karena proses politik yang menentukan usulan Pak Arsul sebagai calon hakim MK ketika itu, jangan kemudian kita menggampangkan semua persoalan, termasuk ketiadaan prinsip kehati-hatian di dalam memeriksa dokumen persyaratan Pak Arsul Sani. Kan sebenarnya ini reasonable ya, misalnya apakah mungkin Pak Arsul Sani memilih universitas di Polandia yang tempatnya cukup jauh, meskipun tadi alasannya ini karena pandemi, kuliah online dan lain sebagainya, tapi saya kira itu tetap mencurigakan begitu ya. Apalagi tadi disebut terkonfirmasi bahwa Pak Arsul
Kalau menghitung sejak dari Inggris kemudian pindah ke Polandia itu kira-kira 11 tahun begitu ya. Itu saya kira mencurigakan, dan Pak Aslo sendiri berkuliah di tempat yang tidak lazim gitu. Belum lagi misalnya Kenapa tidak lazimnya? Yang mana nih bagiannya? Bukan hal yang lazim dituju sebagai tempat berkuliah ya. Apa jaraknya, kredibilitasnya? Jarak kemudian tempat justru memilih di Polandia ya, hal yang tidak lazim dilakukan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya kira penting untuk memastikan bahwa antara proses persyaratan, dokumen-dokumen persyaratan itu menjadi bagian juga yang harusnya ditanyakan dan diperiksa oleh teman-teman di DPR. Jadi jangan karena persoalan satu frekuensi seperti yang saya bilang di awal, berkawan lama, kemudian kita menafikan hal-hal semacam ini. Jadi ini saya kira penting untuk dipastikan kalau kita bicara soal proses seleksi ke depannya. Ini seperti kalau kemudian proses ini karena alasan ada tanggung jawab moral, makanya kemudian penting memanggil Pak Asrul, ya memang ini terkesan asap mendahului api ya. Artinya seharusnya proses itu sudah dilakukan sejak awal. Bagaimana proses pemeriksaan sedetail mungkin dilakukan sejak awal, fit and proper dilakukan terhadap agar tidak ada cacat ya atau celah-celah ya, begitu ya, Pak Herdi? Yes, itu yang menjadi penting menurut saya. Yang kedua, saya kira catatan pentingnya adalah berkaitan dengan MK secara kelembagaan. Kenapa tadi saya bilang ada opsi memberhentikan sementara waktu kepada Pak Asrul Sani? Karena ini bicara soal kepercayaan lembaga, ada semacam public trust yang dipertaruhkan begitu. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga kan? Makanya penting proses verifikasi terhadap dugaan pengguna ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Aslo itu segera diverifikasi. Secara politik tadi usulan Pak Tri, ya Pak Aslo Sani misalnya dipanggil ke DPR kemudian ditanyakan kembali seperti apa prosesnya dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya kan yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa ada rangkaian kejadian di Polandia di mana Komisi Anti Korupsi di Polandia, KPK-nya Polandia kemudian menangkap beberapa orang yang berkaitan dengan pengelolaan universitas dengan dugaan membisniskan ijazah dari universitas yang dimaksud, yang kebetulan tempat Pak Asrul Sani berkuliah di sana. Jadi rentetan peristiwa ini juga tidak bisa dipisahkan. Makanya saya bilang tadi bisa jadi misalnya karena ada laporan masuk di Kepolisian Republik Indonesia, maka apa yang saya sebut tadi dengan istilah mutual legal assistance itu, perjanjian timbal balik di dalam urusan tindak pidana itu bisa dilakukan dengan Kepolisian Polandia. Ya hitung-hitung tes lah hasil dari MLA itu ya, mutual legal assistance yang pernah dilakukan yang tidak jauh. Kalau September kemarin. Kalau dari Pak Herdi sendiri artinya apakah harus tadi jalannya harus beriringan saja, misalnya yang diproses di soal tudingan itu di Barreskrim dengan yang di MK ini kan mengenai kode etik ya, apa itu harus berjalan bersamaan atau yang mana dulu harus dimulai dulu diselesaikan? Ya saya kira bisa bersamaan. Jadi teman-teman di MK memulai proses pemeriksaan penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik itu, karena domainnya memang di MK adalah domain etik ya. Apakah misalnya Pak Asrul dianggap melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, itu kalau kita baca penjelasan di Undang-Undang MK adalah perbuatan yang berkaitan dengan pertaruhan martabat nama lembaga kan. Jadi bisa saja pintu masuk itu digunakan, proses pemeriksaannya bisa dilakukan secara bersamaan, MK jalan, tetapi proses konfirmasi apakah memang ada dugaan ijazah palsu yang digunakan di sana juga bisa dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan secara politik tadi Pak Tri bilang, ya Pak Asrul bisa jadi dipanggil oleh DPR, meskipun ya harusnya itu ditempuh di awal proses seleksi di awal Pak Asrul Sani terpilih ya, tapi nggak apa-apa. Proses politik tetap harus dilakukan oleh Komisi 3. Setidak-tidaknya bagian dari pertanggungjawaban moral tempat di mana kemudian Pak Asrul Sani diusulkan sebagai Hakim MK ketika itu. Oke, kita lihat nanti apa keputusan dari MK dan termasuk juga MK. Terima kasih untuk pandangannya Pak Herdiansyah. Mbak. Oke, boleh. Silakan. Pertama kali terjadi di DPR. Yang kami pilih apakah pimpinan KPK, kemudian Hakim Agung, sampai dengan Hakim Konstitusi dan yang lain-lain yang melalui pintu Komisi 3, peristiwa dipersoalkan ijazahnya. Jadi ini pelajaran dan catatan yang baik bagi Komisi 3 untuk lebih hati-hati. Saya setuju pendapat itu karena belum terjadi isu-isu soal ijazah-ijazah palsu ini. Ke depan soal ijazah memang harus menjadi concern yang
tinggi bagi DPR sendiri. Tidak hanya di Komisi 3 saya kira, tapi Komisi 1 sampai dengan 13 yang melakukan fit and proper. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, sudah kita tangkap. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Trimat. Kalau gitu. Saya kira bukan kali ini saja, Pak Tri. Kemarin juga pengganti Pak Arief itu bahkan tidak ada proses seleksi secara terbuka gitu ya. Itu juga yang kita sayangkan. Jadi sebenarnya teman-teman Bukan, maksudnya soal ijazah, Pak. Soal ijazah, Oh, soal ijazahnya. Berarti artinya Oke, itu Pak Tri. Pak Heri juga setuju ya tadi ya, kalau soal kedepannya sebenarnya harus lebih selektif lagi, bukan hanya sekedar ya syarat formalitas, tapi itu betul-betul harus diteliti, diperiksa ya, benar apa enggak ijazahnya gitu ya. Yes, betul. Jadi on the track harus berjalan dengan prinsip-prinsip. Oke. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Hedi, terima kasih juga Pak Trimas, selamat malam Bapak-Bapak semua.